saya akan mengundang sahabat baik saya berbagi informasi tentang kesehatan mata di Tiongkok yang tentu hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Mata di Tiongkok. Nah, Manining, apa kabar Manining? Halo, Pak Aksan. Kabar saya baik-baik saja di Beijing. Salam hangat ya dari kota Beijing kepada teman-teman di Indonesia dan juga Pak Aksan. Nah, Manining, tanggal 6 Juni ini ya, Ya. menandai Hari Perawatan Mata Nasional Tiongkok ya. Hmm. Nah, hari yang ditujukan tentunya untuk mengadvokasi pentingnya kesehatan mata dan meningkatkan kesadaran perawatan mata di masyarakat di Tiongkok ya. Ya, kalau di dunia ini ada satu hari penglihatan sedunia, itu adalah yang jatuh pada tanggal 12 Oktober. Oh iya iya. Ya, tapi kalau di Tiongkok kami punya satu hari, namanya hari, kalau langsung terjemahkannya langsung adalah Hari Mencintai Mata. Hari Mencintai Mata. Kenapa? Iya, kenapa memilih hari ini? Karena kalau tanggal 6 Juni, kalau kami nulisnya 6.6, itu seperti apa? Bentuknya ya? mata. Iya. Sepasang mata. Iya. Lebih gampang untuk diingat. Iya. Dan kalau di Tiongkok ada satu hari adalah Hari Mencintai Telinga. Itu jatuh pada tanggal berapa? Apa depan? Tanggal 3 Maret. Karena Oh iya, seperti telinga ya. Iya, benar. Jadi hari ini adalah Hari Mencintai Mata Nasional di Tiongkok. Ya, kesehatan mata itu. Nah, tadi Manining katakan tanggal 6 bulan 6 ini kalau ditulis 6.6 seperti mata begitu ya. Iya. Tapi kenapa dipilih tanggal ini Manining? Nah, jadi saya merasa kalau di Tiongkok memilih hari ini cukup cocok karena sekarang ini sudah memasuki musim panas. Kalau musim panas lebih aktif. Kami mau jalan-jalan keluar. Iya. Saya baru tahu, tahun-tahun belakangan ini saya baru tahu kalau berolahraga juga sangat sehat bagi kesehatan mata kami. Iya. Nah, dulu saya nggak tahu ada hubungannya ini kalau berolahraga, menari itu kenapa bisa menguntungkan kesehatannya mata itu. Tapi ternyata memang ya, jadi sekarang ini banyak anak yang bisa dibawa keluar, itu juga satu kesempatannya untuk melindungi penglihatan mereka itu. Nah, jadi sangat cocok. Kalau hari ini ditetapkan, dijadwalkan pada musim dingin, mungkin orangnya juga jarang mau keluar itu ya, karena terlalu dingin, tidak ada yang bisa berbuat. Iya. Jadi kalau sekarang ini musim panas cocok. Nah, makanya hari ini setiap tahun di Tiongkok juga ada aktivitasnya. Nah, aktivitas untuk kesehatan mata ini biasanya banyak dilakukan di mana Manining? Itu aktivitasnya biasanya di sekolah atau di rumah sakit lebih banyak. Kalau di media kami juga promosinya, tapi kalau di sekolah biasanya guru sama kepala sekolah itu mereka akan memperkenalkan pengetahuan di bidang melindungi penglihatan untuk anak-anak. Biasanya kalau bagi anak itu penyakitnya adalah rabun jauh, miopia itu. Ya, tapi kalau aktivitasnya atau kegiatannya di rumah sakit itu biasanya yang mereka layani itu adalah orang yang lansia. Oh, kalau di rumah sakit justru banyak melayani lansia ya Manining. Alasannya apa ini Manining? Iya, karena kalau anak kecil, khususnya kalau di kota besar, mereka sudah punya penyakit mata itu, sudah langsung dibawa orang tuanya ke rumah sakit. Nggak usah nunggu hari ini, tapi kalau bagi orang lansia, bilangnya, nggak mau ke rumah sakit lah, sudah tua. Banyak alasan ya Manining ya? Ya, jadi itu juga saya rasanya kalau bagi orang lansia itu. Apalagi kalau bagi orang yang miskin, misalnya di tempat yang terpencil, orang lansia itu mereka ada banyak yang kena katarak. Katarak itu biasanya terjadi pada orang lansia kan. Betul. Mereka juga sampai buta, sampai sudah penglihatannya terbatas itu, tapi mereka nggak punya syaratnya ke rumah sakit. Nah, biasanya rumah sakit kalau di Tiongkok mereka akan mengirimkan satu tim khususnya di bidang penyakit mata itu ke kompleks perumahan khusus melayani orang lansia atau ke desa-desa yang terpencil, melakukan kerjasama dengan rumah sakit lokal. Mereka bersama-sama mengadakan yang klinik amal untuk membantu mereka cek penglihatannya, ada optometri atau bantu mereka melakukan operasinya untuk mengobati katarak itu secara gratis. Oh, gratis Manining ya? Iya, kalau mereka memang orang kurang mampu, akan dilakukan operasinya yang gratis, khususnya pada hari ini. Nah, jadi saya merasa aktif atau kegiatan yang lebih sering ya diadakan di Tiongkok pada hari ini. Tapi yang lebih umum itu
adalah promosi. Promosi kepada orang yang lebih umum, misalnya orang dewasa. Orang dewasa itu rasanya masih sehat, tapi kalau matanya kurang jelas atau minus atau miopia, tapi mereka menghiraukannya, tidak mau ke rumah sakit atau gimana, dan juga kebiasaannya kurang bagus. Jadi aktivitas yang lebih umum itu pada hari ini adalah untuk mempromosi pengetahuannya untuk kesehatan mata kepada orang lansia yang lebih luas itu. Iya. Nah, jadi kami juga termasuk. Iya, benar sekali Mbak Nining. Karena memang kita akui ya, padatnya aktivitas seringkali membuat kesehatan mata ini terabaikan ya. Ya. Berbagai kebiasaan yang bisa merusak mata terkadang kita lakukan tanpa kita menyadarinya, Mbak Nining. Iya. Mungkin saya rasa, mata saya masih oke lah. Tapi ada banyak kebiasaannya yang kurang bagus. Ya mungkin juga bahaya yang mungkin tahun depan belum tentu gimana itu. Iya. Nah, jadi kami juga harus melakukan perhatian untuk mencintai mata kami sendiri. Makanya punya hari mencintai mata, ada hari kesehatan mata di Tiongkok. Dan banyak juga ya Mbak Nining ya, orang yang mengalami gangguan mata ini ya, terutama Iya. juga anak-anak ya Mbak Nining ya. Iya. Ini juga menyadarkan kita bahwa mata itu sangat penting ya Mbak Nining ya. Tentu tidak hanya peran pemerintah tapi juga peran orang tua Mbak Nining ya dalam hal ini ya. Ya, dan sekarang ini kalau menurut pakarnya bilangnya dari usia 0 hingga 6 itu adalah tahun-tahun yang kunci ya, yang paling penting Iya. bagi melindungi kesehatan mata untuk anak-anak itu. Dan bisa diperpanjang sampai tahun 10, itu juga adalah periode yang sensitif. Nah, jadi kalau ada masalahnya bisa memperhatikan kebiasaannya anak-anak itu bisa membantu mereka banyak. Nah, ngomong-ngomong, sejauh ini tingkat miopia di kalangan anak, remaja atau dewasa di Tiongkok ini trennya semakin tinggi atau semakin menurun, Mbak Nining? Nah, sekarang ini saya ceknya statistiknya pada 2 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2022. Nah, sekarang ini kalau anak atau remaja atau pemuda itu di Tiongkok ini, di seluruh Tiongkok ini, tingkat miopia itu sudah mendekati 53,6%. Sudah melebihi separuh. Iya. Wah, sudah melebihi separuh, 53,6%. Iya, bukan main. Dan di antaranya, kalau anaknya usianya pada 6 tahun itu, tingkat miopia itu tercatat 14,5%. Kalau kemudian lebih besar bagi murid-murid SD adalah 36%. Kalau SMP 31,6%. Kalau SMA 81%. Lebih banyak lagi Mbak Nining ya? Iya, kalau sekarang ke SMA itu lihat itu, kalau yang tidak miopia itu, rasanya kok kamu kenapa tidak minus, malah tidak minus, kenapa? Kamu belajarannya kurang kuat, kurang rajin, gimana? Itu sudah rasanya adalah hal yang aneh. Tapi sebenarnya waktu saya masih di sekolah itu, yang pakai kacamata itu sedikit saja, sejumlah kecil saja. Yang matanya bagus itu adalah yang mayoritas. Tapi sekarang ini sudah 81% SMA itu sudah minus. Mungkin juga pengaruh karena sering melihat komputer atau HP, Mbak Nining juga pengaruh juga kan ya? Ya, pasti dengan gangguannya alat-alat elektronik itu pasti. Dan keduanya juga karena sekarang ini kalau mereka belajar itu waktunya lebih lama daripada kami. Misalnya menulis PR-nya bisa sampai larut malam. Tapi kalau saya sendiri waktu itu jam 8 sampai jam 9 itu sudah selesai. Iya. Sudah tidak menulis PR, tapi mereka mungkin sampai jam 11 malam. Jadi mereka juga lebih cepat daripada kami ya, apalagi dibantu oleh laptop. Elektronik itu. Dan mereka kalau berolahraga itu mungkin sedikit daripada kami. Karena generasi kami lebih banyak waktunya untuk main-main bersama teman-teman keluar. Tapi sekarang ini mereka ada banyak PR. Nah, jadi berolahraga itu juga sangat membantu memelihara kesehatan mata. Nah, itu adalah satu hal yang memenang perhatiannya dari orang tuanya. Harus memperhatikan penglihatannya anak-anaknya. Saya nggak tahu kalau Indonesia apakah ada itu mungkin bukan istilah, mungkin yang belum tentu betul, tapi semua orang percaya itu mengenai kesehatan mata. Misalnya kalau di Tiongkok ini, kami sejak kecil orang tua atau gurunya selalu bilang, kamu sudah capek, belajarnya sudah lama, kamu sekarang ini bisa melihat hal-hal yang warna hijau. Itu bagus bagi mata kamu. Iya, betul. Ada di Indonesia ada, Mbak Nining. Iya. Oh ya, mirip ya. Menganggap warna hijau baik bagi penglihatan kami. Iya, betul. Tapi ternyata saya sekarang ini baru tahu itu
sebenarnya nggak ada hubungannya warna hijau dengan penglihatan. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Sampai ada teman saya, dia waktu menggunakan komputer, di komputernya kan ada gambarnya screen itu. Screen savernya itu ya. Iya, atau backgroundnya Word. Iya. Dia menggunakan Word kan itu backgroundnya biasanya putih, tapi dia ganti warnanya menjadi hijau muda. Hijau muda. Saya rasa kenapa? Tapi dia bilang, oh ini bagus bagi mata saya. Mata saya baru-baru ini nggak enak, dia bilangnya. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan. Sebenarnya nggak ada hubungan. Iya. Yang kami percaya warna hijau itu paling bagus, itu justru karena misalnya di satu pelanginya warna-warni itu, yang warna hijau di paling tengah. Justru karena dia gelombangnya di antara 500 hingga 570 nanometer itu, yang paling sensitif bagi mata kami, makanya lebih mudah dilihat dan membuat kami rasanya enak. Tapi sebenarnya kalau dari psikologi, kami juga menganggap kalau melihat warna hijau itu, kami merasanya relax karena bisa teringat dengan bunga, dengan tumbuhan gitu. Jadi kami merasanya tenang sama enak gitu. Makanya kami menganggap warna hijau itu adalah warna yang bisa melindungi mata kami. Jadi sampai misalnya teman saya, dia melihat laptopnya dengan warna hijau di backgroundnya, dia merasa sudah bagus bagi penglihatannya, tapi sebenarnya itu salah paham. Meskipun kami melihat warna hijau itu rasanya bagus, rasanya enak, tapi sebenarnya tidak bisa membuat mata kami relaks. Matanya masih tegang. Otot-otot matanya masih tegang ya? Iya, masih tegang. Kami merasa kurang enak di matanya justru karena kami melihat tempat yang dekat itu terlalu lama. Misalnya laptopnya terlalu dekat, terlalu lama itu. Nah jadi kalau kami melihat ke tempat yang jauh, orang tua bilang melihat hijau keluar. Itu bukan hijau itu sebenarnya. Kalau melihat satu gedung yang warna lain di tempat jauh itu juga bisa membantu kami relaks. Oh gitu. Kenapa bisa seperti itu ya, Mbak Nining? Karena waktu kami melihat tempat yang jauh, ototnya di matanya baru bisa relaks. Otot-otot mata kita menjadi rileks ya, Mbak Nining ya? Ya, itu otot siliarisnya bisa relaks. Jadi sebenarnya kami harus istirahat sebentar. Kalau sudah melihat tempat yang dekat itu sudah lama, kami harus melihat ke tempat yang lebih jauh untuk benar-benar relaks otot kami. Nah, jadi kalau di Tiongkok itu banyak orang yang percaya ini. Ternyata di Indonesia sama, juga. Sama, Mbak Nining. Iya. Sama. Kalau di Tiongkok sendiri, Mbak Nining, ada nggak misalnya edukasi tentang kesehatan mata ini, Mbak Nining? Ada. Kalau di sekolah pasti ada ya? Pasti ada. Tapi kalau untuk di komunitas begitu juga ada ya, Mbak Nining ya? Di Indonesia kan sering ada misalnya penyuluhan bagi kesehatan mata di komunitas perumahan. Sama ya, Mbak Nining? Di Tiongkok juga ada ya? Ya, di mana ada, tapi dihiraukan. Tidak dipentingkan karena ketika matanya masih belum sakit, kami nggak sadar kami harus buat apa. Iya, betul. Kami merasa, hoki, mungkin saya untung, saya tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kami harus memperhatikannya. Semua orangnya tahu caranya gimana. Nah, tapi siapa yang bisa menaatinya, bisa mematuhinya? Jarang, sampai sudah sakit. Ada satu tipsnya yang untuk semua teman ya. Waktu kita menggunakan komputernya, kami biasanya kalau terlalu konsentrasi, kan biasanya kami akan mengedipkan mata. Setiap menit mengedipkan matanya biasanya 20 kali. Cukup sering, mungkin tidak sadar, tapi cukup sering. Rata-ratanya 1 menit 20 kali. Mengedipkan matanya ya? Iya, mengedipkan mata. Dan kalau waktu kami melihat komputernya terlalu konsentrasi itu, frekuensinya akan kurang sampai 6 kali saja. Ya, jadi akibatnya gimana? Itu adalah air matanya akan semakin berkurang, dan dia kan fungsinya dia akan membantu bola matanya rasanya enak gitu ya. Membasahi lensa matanya ya, Mbak Nining ya? Iya. Jadi kalau kami terlalu konsentrasi melihat laptopnya sampai tidak begitu sering mengedipkan mata, jadi makanya mata kami akan menjadi lebih kering dan rasanya kurang enak. Jadi usulannya adalah jangan menggunakan komputernya melebihi 1 jam.
Dan kalau bagi mereka yang terpaksa harus menggunakan komputernya lebih dari 1 jam itu, bisa memperkirakan menggunakannya air mata buatan. Harus minta bantuannya dari dokter itu. Nah, ini adalah tipsnya. Nah, tapi ada yang menarik, Mbak Nining. Di Tiongkok itu ada pembatasan, misalnya menggunakan gadget. Saya pernah baca itu artikelnya, Mbak Nining, adanya pembatasan menggunakan gadget. Ini sangat baik sekali sebenarnya, Mbak Nining. Tapi saya rasa tidak bisa memaksa semua orang. Iya, untuk anak-anak kan kadang sulit Kalau anak-anak lebih mudah, Iya, karena bisa dikontrol guru atau orang tua. Tapi kalau bagi orang dewasa, dia harus menahan diri sendiri. Itu paling susah. iya itu Paling susah bagi paling orang susah, dewasa. iya. Karena biasanya orang dewasa beralasan mereka harus bekerja menggunakan gadget Iya, atau juga dia menggunakan cari komputer. alasannya banyak-banyak. Iya, tapi kalau orang dewasa tidak bisa menaati prinsipnya, tidak kurang disiplin, jadi anaknya akan belajar dari dia. Iya, betul. Itu meniru ya, Mbak Nining ya. Iya, dia bilang anaknya jangan main komputer. Tapi anaknya bilang kamu kan sudah 2 jam, saya baru 20 menit. Nah, dia bilangnya gitu. Dan orang tuanya nggak sempat untuk main-main sama anaknya. Jadi anaknya kalau terlalu anak kalau itu dia akan mengganggu orang tua. Jadi dikasih satu komputer, iPad. Iya. Jadi itu hasilnya. Jadi makanya itu sama-sama mungkin kesalahannya atau kesulitannya bukan anak tapi orang tua. Dan ini memang harus ada kerjasama juga ya, Mbak Nining ya. Orang tua juga harus paham bagaimana mencegah penyakit mata di anak-anak mereka ya, Mbak Nining ya. Iya, betul. Nah, dan juga waktu kita menggunakan komputernya, duduk kami itu juga sangat penting. Iya, benar sekali, Mbak Nining. Dan membangun kebiasaan yang sehat dengan jarak pandang ideal ini sangat penting ya untuk menjaga kesehatan mata, utamanya di tengah kebiasaan kita yang semakin intens menggunakan gadget atau kerja menatap monitor komputer ya. Iya. Nah, kalau makanya kurang bagus, kami lebih mau semakin dekat dari layarnya. Iya. Nah, lama-lama itu ada radiasi Radiasi dari layarnya layar itu. monitor itu ya, Mbak Nining ya. Ya, yang biasanya orang yang dewasa, yang khususnya wanita, mereka takut itu adalah radiasinya akan melukai kulitnya. Tetapi sebenarnya itu bisa melukai matanya juga. Iya, tidak hanya kulitnya saja. Nah, khususnya kalau layarnya terlalu kecil, biasanya orangnya dia akan memiringkan kepalanya ke lebih depan itu sampai ototnya di leher itu akan tegang juga. Nah, jadi dia bisa menjadi lebih capek. Kalau lebih capek itu, dia matanya akan rasanya lebih capek lagi. Iya, dan biasanya orang yang menghabiskan waktu 2 jam atau lebih terus-menerus di depan layar komputer atau perangkat layar digital setiap hari, ya tentunya akan berisiko mengalami computer vision syndrome ya, Mbak Nining ya, atau sindrom penglihatan komputer ya. Ya, pasti. Nah, pendengar, apakah Anda pernah mengalami mata lelah atau mata merah saat bekerja? Jika iya, ini bisa jadi Anda menatap layar monitor terlalu dekat tanpa istirahat. Nah, jadi Mbak Nining, jarak yang ideal menatap layar komputer itu sebenarnya berapa ya? Nah, jadi makanya kalau kami menggunakan komputer biasanya kami jaraknya harus menjaga di atas 60 cm-nya ke atas. Dan kalau pandangan kami yang paling ideal itu adalah yang melihat ke bawah sekitarnya 30 derajat. Jadi makanya kita sesuaikan dengan ketinggiannya layar itu biar leher kami lebih rileks, otot kami lebih rileks itu. Nah, itu adalah yang paling bagus. Dan juga kalau lingkungannya jangan terlalu terang dan juga jangan terlalu gelap. Dan misalnya kalau pada malamnya, yang paling merugikan kesehatan mata itu adalah waktu kami menjelang mau tidur, kami main HP-nya. Nah, itu Mbak Nining, di tempat gelap lagi Mbak Nining ya, lampunya dimatikan. Iya, jadi layarnya di HP itu kecerahannya sudah direndahin, tapi tetap terang, terlalu terang. Bagi mata kami itu paling Berbahaya itu sehat Mbak Nining bagi ya. mata kami. Iya, paling berbahaya. Iya. Apalagi kalau kami berbaringnya ke kiri atau ke kanan itu, juga matanya kurang seimbang itu sangat tidak bagus. Iya. Apalagi melihat HP-nya terlalu dekat sekali Mbak Nining biasanya kalau sambil berbaring begitu ya. Iya. Dan ini juga menyebabkan radiasi dari HP bisa langsung dekat ke mata. Iya, tapi siapa tidak tahu, semua orang tahu. Semua orang tahu, benar Mbak Nining, benar. Semua orang tahu, tapi tetap dilakukan ya, aneh juga ya. Bilang HP saya bagus, HP saya bisa sesuai, dia bisa berubah warna. Iya. Kan sekarang HP-nya kalau sinar mataharinya terang, dia Bisa juga meredupkan, kecerahannya juga iya. lebih
lainnya ya, sudah turun, HP-nya agak menjadi warna kuning itu. Tapi dia bilangnya HP saya bagus. Saya biasa berbaring untuk main. Sebenarnya semua orang tahu itu bahaya, tapi jangan bisa disiplin. Iya, itu yang penting Saya sebenarnya. sendiri tidak bisa. Oh, Saya sendiri nggak bisa. nggak bisa. Saya sering. Iya. Saya sering. Oh, Apalagi ini sering ngevlog, kemudian juga mengedit video, ya, tiap hari di layar monitor, dan bekerja dengan layar monitor komputer juga. iya berjam-jam. Ini juga bisa menyebabkan nanti di masa tua juga kita mengalami gangguan mata ini ya. Iya. Apalagi kalau di luarnya sinyalnya kurang cocok Iya, dengan itu juga bisa di layar kami. membuat mata kita juga lebih capek ya Manining ya. Iya betul. Nah, jadi gimana ya? Iya, dan memang pemerintah Tiongkok juga sangat peduli tentang hal ini ya, terutama kepada anak-anak ya Manining ya. Iya betul. Saya pernah membaca suatu artikel di mana pemerintah Tiongkok menganjurkan agar anak-anak di sekolah harus banyak beraktivitas di luar Manining, untuk menghindari anak-anak ini bermain HP atau menggunakan komputer terlalu lama Manining. Nah ini bagus sekali sebenarnya Manining ya. Iya. Saya rasa aneh juga waktu saya kecil, sudah langsung sudah tapi Langsung keluar ya Manining ya. Nggak usah disuruh-suruh ya. Iya. Sebenarnya gimana? Sekarang saya nggak tahu apakah mereka tidak mau atau mereka tidak punya waktunya mau keluar. Saya nggak tahu. Tapi saya rasa pasti semua anaknya suka main-main di luar. Betul. Pasti suka. Iya. Dan sekarang ini kalau di Tiongkok yang seperti tadi Hasan bilang itu dari pemerintah juga mau berbuat banyak. Misalnya jauh ya yang lalu itu pada tahun 2018 sudah berapa tahun, 6 tahun yang lalu di Kementerian Pendidikan di Tiongkok bersama dengan 7 kementerian yang lain mereka sudah bersama-sama mengeluarkan satu permintaan adalah rancangan untuk mencegah miopianya anak kecil, pemuda dan remaja itu. Dan mereka juga dalam permintaannya itu mereka bilang sampai tahun 2030 di seluruh Tiongkok harus mengurangi secara keseluruhan, mengurangi kena penyakit miopia bagi mereka pemuda dan remaja itu. Jadi mereka ini adalah tujuannya, mereka harus melakukan upayanya sampai tahun itu mengurangi secara nyata yang kena penyakit ini. Tapi nggak tahu apakah bisa terwujud. Dan ini saya pikir merupakan salah satu upaya pemerintah Tiongkok untuk mengurangi tingkat miopia di kalangan masyarakat ya. Iya. Sekarang ini memang di pemerintah Tiongkok emang melakukan banyak upaya. Misalnya mereka sekarang ini sudah mencantumkan tingkat miopia, tingkat miopia anak-anak itu murid-murid itu ke dalam kinerjanya pemerintah lokal itu. Jadi kinerja pemerintah lokal apakah bagus? Salah satu unsurnya adalah tingkat miopia anak-anak murid-murid di sekolah itu apakah tinggi. Jadi ini merupakan tolok ukur pemerintah untuk melihat keberhasilan dari program ini ya Manining ya. Iya. Nah sekarang ini untuk mengajarkan hasil yang lebih baik, jadi mereka sudah mulai melakukan kerjasama dari 5 bidang, yaitu pemerintah, sekolah, orang tua, murid-murid dan juga rumah sakit. 5 bidang itu sudah bersama-sama melakukan upaya. Dan saya merasa itu kalau dari pemerintah mereka sudah ada permintaan atau tuntutan yang begitu ketat itu pasti akan berhasil. Itu yang ditunjukkannya seperti saya bilang itu mereka harus menambahkan waktunya untuk beraktivitas keluar dan keduanya harus mengurangi waktunya untuk menggunakan alat-alat elektronik itu. Dan mereka bilang mereka sudah melakukan banyak survei dan penelitian sudah membuktikan bahwa dua cara ini adalah yang paling efektif untuk mencegah mata minus itu. Nah jadi mungkin mereka ada yang bilang banyak berolahraga dan keduanya jangan menggunakan HP. Itu adalah hal-hal yang biasa saja, kamu tidak punya akal yang lain bilangnya. Tapi mereka bilang dua hal ini adalah yang paling berhasil, paling efektif itu. Nah makanya bagaimana mendorong terwujudnya dua usulan ini adalah hal yang lebih urgen. Iya, dan memang penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak dan remaja bisa meningkatkan risiko miopia ya Maningnya. Tapi terkadang komputer atau gadget ini sulit untuk ditinggalkan karena sering dipakai untuk belajar juga Manining. Ya memang sekarang ini mereka mau belajar dan juga mau melindungi kesehatan mata, itu juga dilema juga. Pendengar, umumnya salah satu syarat untuk lolos menjadi anggota tentara atau polisi adalah
memiliki kondisi kesehatan yang baik. Calon tentara atau polisi tidak hanya harus memiliki kondisi fisik yang bugar, tapi juga kesehatan yang baik hampir pada seluruh anggota tubuh termasuk kesehatan mata. Orang yang melamar sebagai tentara atau polisi harus menjaga kesehatan matanya agar jangan sampai minus atau jauh. Nah, Mbak Nining, apakah punya pengalaman menarik mengenai hal ini? Waktu saya di SMA, waktu mau lulus, ada seorang teman saya, ada beberapa orang teman saya, lelaki. Mereka mau menjadi pilot, mau mengikuti ujiannya pilot. Tapi hanya ada satu teman saya aja, dia bisa karena matanya nggak minus. Ya, pilot matanya tidak boleh minus ya, Mbak Nining ya. Iya. Ya, orang lain nggak bisa ikut. Langsung ditolak. Iya, ini salah satu pentingnya menjaga kesehatan mata ya, ini ya, Mbak Nining ya. Iya, dan sampai sekarang ini misalnya di beberapa sekolah sudah ada misal anaknya dia kesehatan matanya kurang bagus, mungkin dia sendiri matanya kurang bagus atau orang tuanya kurang bagus, mungkin dia bisa gennya gitu. Turunan Mbak Nining ya. Iya, mereka sudah dikasih satu alatnya untuk dipakai di punggungnya, untuk dibawa kemana-mana, untuk mengawasi dia beraktivitas di luar berapa lama, dan dia kena sinar matahari berapa lama, berapa kuat. Itu untuk statistik. Jadi sekarang ini sudah ada yang seperti itu. Wah. Pertama itu tujuannya adalah mencegah mata mereka menjadi minus. Ini adalah yang pertama. Dan paling baik mereka sama sekali tidak minus. Tapi kalau mereka sudah miopia, tapi jangan menjadi miopia tinggi. Itu adalah tujuannya. Begitu. Ya, pendengar, saat ini penderita gangguan penglihatan yang disebabkan oleh berbagai hal semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan tidak sedikit orang di dunia ini yang tidak bisa melihat dengan baik. Tidak hanya itu, banyak orang juga dengan gangguan penglihatan yang tidak memiliki akses kesehatan mata sehingga kondisi penglihatannya semakin parah. Tentunya ini memprihatinkan. Dan bagi kita yang sadar akan hal ini, berbagai upaya untuk menurunkan angka miopia di anak-anak juga menjadi salah satu yang sangat penting sekarang ini. Dan Tiongkok telah banyak melakukan berbagai hal agar tingkat miopia pada anak-anak ini semakin rendah, semakin turun, sehingga kesehatan mata anak-anak di Tiongkok ini dapat lebih terjamin nantinya. Dan mendengar sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam